bisa tertulis tuh. Dan bisa tertulis ya Pak? Bisa tertulis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya buka dulu pertanyaan ini. Kami sebagai moderator dalam dialog ini, karena kawan-kawan yang berpikir untuk bertanya, kami akan bertanya. Ada 2 pertanyaan yang kami ingin sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa cerita surah Al-Buruj yang pada saat itu terjadi pada negeri Najran yang dibakar oleh orang kafir. Pertanyaannya soal, apakah itu mungkin terjadi lagi? Bisakah itu terjadi lagi? Kurang jelas tadi. Kayak apa tadi? Cerita surah Al-Buruj yang terjadi pembakaran kaum muslimin pada saat Raja Najran yang diceritakan khusus pada surah Al-Buruj. Pertanyaan kami, apakah peristiwa semacam ini mungkinkah terjadi lagi? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kami ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa materi adalah keimanan. Ada orang yang beriman pada akhirnya bisa mati sesat. Kami teringat surah Al-A'raf 175 dan 176. Pertanyaannya, tolong Ustaz jelaskan ayat surah Al-A'raf 175 dan 176. Itu 2 pertanyaan dari kami. Mungkin pertanyaan kedua siapa? Ayo Bapak Ibu, silakan. Sini aja ya. Ya. Namanya? Termasuk Pak Kiai yang saya yang belum hormati, para jamaah masjid. Begini cuma izin supaya ibu melihat amalan takut orangnya. Walaupun sini dia tersorot kamera. Siapa nama pian Pak? Ulun Pak ngarang pun dari ulun jamaah masjid sini juga. Jadi sedikit boleh sampaikan akidah Muhammadiyah ini bukan keturunan tapi sebuah pilihan. Sebuah hal yang ingin saya sampaikan Pak Ustaz. Kata-kata Pak Ustaz akhirnya dari dulu masjid ini pernah 10 menit kata-kata Pak Ustaz yang tidak pernah terlupakan. Punya amalan sedikit tapi berdasarkan sunnah. Tapi kalau punya amalan banyak tapi tidak berdasarkan sunnah dan itu sia-sia. Dan itu tidak pernah saya lupakan dan menjadi inspirasi keimanan saya Ustaz. Itu sekedar mukadimah pembukaan itu. Belum menyimak dari Ustaz tentang toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang belum ingin mengupas toleransi antar umat seagama. Karena apa? Karena pada umumnya jamaah di sini Ustaz belum sedikit tersebar. Artinya tinggal di tengah-tengah muslim juga, tapi muslimnya anaknya mungkin menyelisih daripada sebelah, begitulah bahasa halusnya. Seperti ini kronologinya, misalnya kayak seperti dulu tinggal di sebuah kampung atau desa yang memang satu-satunya yang berakidah Muhammadiyah itu belum. Jadi sekitar sekian ribu penduduk di situ, semuanya punya tujuan
akidah kita. Nah di situ jadi terkadang kita bingungnya untuk memposisikan diri. Artinya di satu sisi kita memang harus beradaptasi dengan lingkungan, dan di sisi lain kita harus menjaga akidah kita. Nah, lalu ikuti arus saudara kita yang muslim ini, tapi kita punya akidah yang memang ada rambu-rambunya dan tidak kita ikuti, artinya kita paling tidak akan disisihkan dari lingkungan sekitar. Nah itu. Jadi belum ada perkataan beragama, Pak Ustadz sudah mengupas habis, kita paham sekali dan yang antar umat seagama ini Ustadz mesti artinya pencerahan untuk dibawa ulang dari sini. Barangkali bisa Ustadz mohon maaf salah kita ulus dari ini memiliki topik balik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai banyak dari kami. Masih ada satu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan mudah-mudahan Ustaz dan sehat selalu dan dalam berbagai segala aktivitas dan setiap kegiatannya. Amin. Dan setiap langkah beliau diberi Allah Amin. Subhanahu wa taala beserta rombongan nantinya, dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mohon izin ayahnya ini mewakili dari jemaah, mungkin jemaah tidak ada yang malu gitu ya, itu belum mewakili ya. Jadi begini ayahnya, mohon pencerahannya. Sekarang kan zaman sekarang ini kan kita sudah di bawah rezim. Ya, sebelumnya kita sudah tahu. Nah, seandainya dan yang bersangkutan ini PNS, ya, PNS, dan ini ada sebutannya masalah di salah satu instansi itu, mereka itu disuruh menyampaikan contoh gitu, ya kan? Lantaran instansi ini ya mau pada tahu harus mengikuti gitu, ya kan? Nah, apalagi mengucapkan, apalagi dengan akhir tahun ini kan. Nah, apakah kita itu termasuk keluarga akidah? Jadi dari instansi itu kan ya PNS-nya kan. Nah, jadi Anda diucapkan kalau ada Anda mengucapkan untuk ulama sebagai muslim, ya kan? Nah, jadi bagaimana tindakan kita atau jalan keluarnya agar kita ini selamat dan akidah kita ini tetap. Oke. Jadi di sini bagus, di sana bagus. Yang terpenting kita minimal seorang muslim mempertahankan akidah kita. Oke. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita, dan mohon maaf kepada pegawai negeri ini mewakili ini. Jadi mudah-mudahan yang bisa dijelaskan penjelasan. Terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga dulu kita silakan Ustaz menjawab pertanyaannya. Ya. Ada 3 pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya ini. Terutama pertanyaan moderator sendiri. Yang terjadi Allah ceritakan dalam surah Al-Buruj itu, apakah mungkin terjadi lagi, akan datang? Tentu Allah yang Maha mengetahui. Itu jawabannya. Sesuatu yang akan datang itu kada ada tahunya. Ya. Yang kedua, surah Al-A'raf 175, 176. Ulun kan bisa menjawab juga, namun kada dipadahkan ayatnya.
Apa kandungannya 175? Apa kandungannya 176? Barat benar bang pertanyaannya nih Pak. 175 ayatnya berbunyi Ustaz, watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitanu fa kana minal ghawin. Artinya bahwa dan katakan Muhammad kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, hampir dia tergoda, bukan ya, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ya. 175. Ayat 126-nya, barang siapa, ya, 126, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, juga dijulurkan lidahnya. Ya. 100 7576. Bakal kacamata kada melihat, kada bakal kacamata kada melihat. 175 ayatnya berbunyi, ada kan yang terganal sedikit Al-Quran. Oh ingat, cukup. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dhalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu bacaannya aja, belum jawabannya. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Terjemahnya ganal. Ini sama beliman yang betakun nih Pak ini. Nah, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacalah ya Muhammad, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat.
Jelas sekali dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada Nabi kita untuk apa? Allah menyampaikan berita kepada Nabi kita. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Allah ceritakan kepada Nabi ada satu kaum yang disampaikan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, ayat-ayat Allah itu terdapat dalam beberapa kitab dan wajib kita mengimani kitab itu. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dan peristiwa masa lalu ini kami beritakan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah. Dilepaskan dirinya, baik orang masa lalu dan orang hari ini berlepas diri daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ayat ini senada dengan 36, 37 Az-Zuhruf. Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-Zuhruf 36, 37, awal ayatnya itu berbunyi, siapa yang berpaling daripada zikrullah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Persis seirama dengan ayat yang ditanyakan oleh moderator kita. Siapa yang berpaling dari Al-Quran? Rasul menceritakan orang yang disampaikan ayat Allah, kemudian dia berpaling. Siapa yang berpaling dari Al-Quran? Nuqayyid lahu syaitanan, Allah datangkan syaitan kepada orang itu. Kenapa syaitan datang? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Apa yang digawe oleh syaitan? Bahwa lahu qarin, syaitan menjadi teman setia, syaitan menjadi teman akrab. Musuh kita kebebuyutan itu yang berpura-pura menjadi teman itu, apa yang dikerjakannya? Ayat 37, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan-setan itu menyesatkan manusia itu dari jalan Allah. Uniknya nang disesatkan tu kada merasa sesat. Bahkan dia berkata, wa yahsabuna annahum muhtadun. Aku bukan sesat, aku sedang mendapat hidayah. Aku sedang mendapat bisikan. Aku sedang mendapat wangsit. Aku sedang mendapat wahyu, mungkin dia berkata. Padahal semua itu datang daripada syaitan. Kenapa itu terjadi? Ya penyakitnya 157 tadi. Dia menolak datangnya ayat-ayat Allah. Perlu penjabaran panjang benar nanti ditakonakan. Mantap benar di sini nih, luar biasa. Kemudian yang berikutnya ayat 176. Nak tepicut. Ya. Ayat 176, ayat itu berbunyi, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah menceritakan satu peristiwa manusia yang sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya orang-orang yang memegang Al-Quran. Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang memegang Al-Quran. Memang itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadikan syafaat bagi pembaca-pembacanya. Allah akan tinggikan, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan orang seperti ini, orang yang diajarkan Al-Quran tapi dia abaikan, dia tinggalkan Al-Quran itu, dia cenderung kepada dunia, dan Allah mengumpamakan
orang seperti ini seperti anjing yang jika kamu menghalaunya dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dijulurkannya lidahnya. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah ini, ujar Allah kepada setiap manusia. Orang yang menolak ayat-ayat Allah, Allah mencontohkan seperti seekor anjing yang dipanggil menjulur dan dihalau menjulur. Kadang berpengaruh. Dalam Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 70 sekian, Allah berfirman, salah satu seseorang yang dijadikan sebagai ibadur rahman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang yang Allah ingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'an, tapi janganlah dia berpura-pura menjadi orang yang tuli dan berpura-pura menjadi orang yang bisu. Kada bermanfaat peringatan itu. Tetap dia menjulur, dihalau dan didekati. Ini orang yang sudah hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali dua ayat ini menjadi cerita percontohan yang bagus benar lawan kita. Tapi terima kasih penjawabnya sempat gelabakan nak menjawabnya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya Bapak jamaah kita di tempat ini tentang amalan sedikit tapi sunnah, amalan banyak kada ada sunnahnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak tapi kada ada sunnahnya. Karena melakukan sesuatu yang tidak sunnah, oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dipadahakan ittiba'ul hawa, pengikut hawa nafsu. Kayak apa ciri-ciri pengikut hawa nafsu? Ayyamizu bainas sunnah wal bid'ah. Dia tidak mampu lagi membedakan antara sunnah dan bukan sunnah. Pengikut hawa nafsu, mata hatinya dibutakan oleh Allah, dan dia tidak mampu membedakan nang mana nang sunnah, nang mana nang bukan sunnah. Nang bukan sunnah menjadi amal favorit, yang sunnah malah ditinggalkan. Karena apa? Ikutannya dalam beragama bukan dalil, tapi hawa nafsu. Au yunaqisuh, kata beliau, atau diputar baliknya. Putar baliknya apa? Yarus sunnatal bid'ata wa yaral bid'ata sunnata. Melihat sunnah nang kaya bukan sunnah, melihat nang bukan sunnah nang kaya sunnah. Itu bagus yang beliau sampaikan. Ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak pernah menuding orang yang lain itu Islamnya salah atau apa sebagainya, tapi kita tetap mengajak kepada diri dan keluarga kita untuk kembali kepada ajaran Islam sesuai dengan sumber Al-Quran dan Sunnah. Kemudian toleransi antar umat beragama. Sudah ujar Sidin, toleransi antar umat sesama agama. Ini sulit benar. Problemnya sama, Pak. Problemnya sama. Bahkan kami itu bukan toleransi antar sesama beragama, tapi toleransi antar dan sanak sepupu berkeluarga itu. Yang pahamnya berbeda. Ujar sebelah sana, kami hendak bahaul arwah kai, lamun ikam durhaka lamun arwah kai, aja ikam kadompat bergabung ke sini. Kayak apa kita kayak itu nah. Dikeluarkan, tahu kisahnya. Kadang dikeluarkan terkucil di tengah keluarga. Inilah perjuangan sunnah dalam kehidupan kita. Ingat kita dengan pendiri persyarikatan, orang gila. Apabila sidin lewat, kiamat dahlan apabila lewat, kada waras dipadahkan orang gila. Beliau membawa sesuatu yang hak itu tidak mudah. Membawa sesuatu yang hak itu adalah sulit. Lebih-lebih berhadapan dengan bukan sesama agama, tapi kulawarga. Betamuan. Mudahan ikam dapat hidayah lah. Ujar nang keluarga lawan kita. Kayak model sesat tuh nah kita. Hendak kita menimpalang, mudahan pian jo dapat hidayah. Ia memerintah cagar bahualan beriman.
Jadi berdiaman aja lagi. Berdiaman. Kayak apa kebijakan kita menghadapi yang kayak itu? Insya Allah nusrah Allah akan datang kepada kita. Pertolongan Allah akan datang kepada kita. Sejauh mana kita pegang sunnah itu kuat-kuat. Jadi jangan buang gail arwah kaitu. Pegang aja kuat-kuat. Pada kondisi yang kayak pian kisahkan tadi, sekelilingan itu kan kadada. Jadi kita, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kita melakukan satu sunnah di tengah umat yang kada mengerti sunnah, sudah itu satu dakwah. Jadi men pian betapun jawabannya sama nang kita hadapi itu aja, sama nang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya ya, Ustaz Andi, dilema Ustaz. Nang antum tanyakannya dilema luar biasa. Ini pertanyaan yang kesekian kali. Kemarin kajian di Ar-Rahim, ibu-ibu sama seperti itu. Memelas pertanyaannya. Memelas apa? Kata ibu-ibu, Ustaz, saya nih pegawai negeri. Saya disuruh tanda tangan dengan isian bacaan yang bertolak belakang dengan iman saya. Jika saya tidak tanda tangan, ya itu, tahu aja resikonya. Jika tanda tangan, hati ini berontak. Iman ini berontak. Jadi pertanyaan Ustadz Andi, ulun ingat kepada peristiwa Ammar bin Yasir. Inna mau'idukumul jannah, kata Nabi. Ya alu Yasir, inna mau'idukumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bergembiralah kalian, Allah janjikan surga kepada kalian. Setelah Ammar melihat kedua orang tuanya dibunuh dengan keji, dan syahid pertama dalam Islam, syahidnya di luar di medan peperangan, dibunuh ayahnya, disiram dengan pasir yang panas, dipukul sampai babak belur dan mati di satu tiang yang diikat. Giliran ibunya diperlakukan yang sama. Giliran yang ketiga, giliran Ammar anaknya, Ammar bin Yasir. Setelah intimidasi itu terjadi kepada Ammar, Ammar berkata, stop, jangan siksa aku. Hari ini aku tinggalkan Islam. Hari ini aku tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan aku. Maka tertawa mereka terbahak-bahak dengan apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Dia lepaskan Ammar, dengan tertatih-tatih Ammar mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekujur tubuh yang penuh dengan darah bekas pukulan-pukulan. Sampai menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, saya celaka wahai Nabi. Ada apa ya Ammar? Saya murtad ya Rasul. Bagaimana kamu katakan murtad? Saya saksikan kedua orang tua saya diintimidasi habis-habisan sampai syahid kedua-duanya, dan syahid pertama dalam Islam. Giliran saya untuk dilakukan yang sama. Saya katakan stop. Jangan sakiti saya. Saya sudah tinggalkan Islam. Saya tinggalkan Muhammad. Saya menyatakan ini wahai Rasul kepadamu. Saya sudah murtad. Nabi bertanya kepada Ammar, Mar, di waktu kamu menyatakan murtad itu, hatimu bagaimana? Hati saya cinta Islam, wahai Rasul. Hati saya cinta kepada engkau, wahai Nabi. Tidak ada yang bisa menggeser keyakinan saya terhadap Islam. Tidak ada yang bisa menggeser kecintaan saya kepada engkau, wahai Rasul. Maka Nabi katakan, Ammar, kamu tidak murtad. Allah menerima uzurmu. Tapi jangan jopang deh Ammar, dipakai terus umpamanya tadi. Tapi pada posisi terintimidasi, tertekan, tiga yang kada dituntut oleh hukum. Yang pertama karena kada tahu, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena dianggap terancam. Wallahu alam, kategori apa yang ditanyakan Ustaz Andi tadi, terancam atau tidak. Cuman ulun pertanyaan yang beberapa kali yang ditanyakan seperti ini, rupanya sama problemnya. Problemnya disuruh mengisi isian yang bertentangan dengan akidah, dan kemudian disuruh tanda tangan. Ya Allah ya Rabb. Kemudian yang berikutnya, bolehkah keluar rumah untuk melihat keramaian dan kembang api pada perayaan Tahun Baru? Jangan. Jangan. Keluar rumah datangi kajian aja. Sedih kita manakala pihak sebelah bernyatakan, dengan hadirnya tahun baru ini saya berterima kasih kepada semua umat Islam yang seyogianya itu adalah hari raya kami, tapi dilakukan oleh umat Islam habis-habisan.
satu sindiran yang menyatakan bahwa hari ini para remaja kita terjebak habis-habisan kepada hal-hal yang seperti itu. Jangan kita durhakai Nabi dengan perilaku-perilaku kita yang bertentangan jika kita berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan turun. Kalau perlu insya Allah kita berdoa mudahan malam tahun baru hujan. Malam ini kan hujan bang lah. Iya. Cukupkah Pak? Ya, cukup kita lah. Segar kita kajian ini, ada tanya jawab tuh tambahan bagi kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tema malam ini insya Allah kita teruskan besok lagi ultum subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang dinul haq, agama yang benar kepada kita, ibadah yang benar, akidah yang benar, dan mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan dan akhir daripada kehidupan kita menjadi orang yang husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Bapak, ini ada titipan pesan. Ada saudara kami dari Ustadz, siapa yang anak disampaikan tadi? Dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Boleh sampaikan. Badan Wakaf Al-Quran, adik kita ini yang termasuk orang-orang yang membagikan Al-Quran di seluruh Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alhamdulillah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan juga nikmat yang luar biasa yaitu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan salam selalu bersama kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga orang-orang yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Masudi yang telah mempersilahkan untuk menyampaikan sosialisasi terkait Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan terima kasih kepada para jemaah Masjid Istiqomah yang juga berkesempatan pada berbicara di sini, belum berdoa dan juga berusaha dan mengajak doa kepada kalian semua semoga kita istiqomah sampai hari kita tidak menjadi seperti cerita Ustaz tadi seperti Raja Ufah. Semoga kita menjadi orang seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Badan Wakaf Al-Quran yaitu kami salah satu yayasan yang ada di Indonesia yang kemudian berinisiatif untuk membagikan Al-Quran seperti ini secara gratis ke daerah-daerah pelosok. Yang kenapa jadi kami membagikan seperti ini? Karena menurut data dari Kemenak yang kami baca, di Indonesia itu ternyata memerlukan Al-Quran sebanyak 5 juta per tahun. Jadi se-Indonesia itu 5 juta per tahun. Sementara menurut Kemenak juga UPK atau percetakan Al-Quran itu masih mampu ya, mencetak 1 juta eksemplar per tahun, sehingga masih banyak kekurangan sekitar 4 juta setiap tahunnya. Sehingga sejak tahun 2005 kami berdiri di Indonesia ini, dan sejak itu kami membagikan Al-Quran seperti ini gratis ke pelosok-pelosok. Dan alhamdulillah sampai hari ini tahun 2022 per Maret tadi data kami sudah membagikan sekitar 2 juta lebih Al-Quran ke pelosok Indonesia. Termasuk tahun tadi tahun 2021 bulan Ramadan kami bagi-bagi Al-Quran ke ribuan bulan di daerah Tabanan sini. Di bulan alhamdulillah ini yang kedua tertabrak. Nah itu, dan ini kemudian kami ingin bekerja sama dengan kawan-kawan semua. Kalau misalnya kawan-kawan punya pesantren atau punya sekolah atau punya jamaah usaha atau apa dan sebagainya yang kira-kira menginginkan
dilakukan amal seperti ini secara gratis, nanti bisa menghubungi boleh. Jadi bisa menghubungi boleh di badan Al-Quran dan Nasihat. Kemudian yang kedua, dari 2 juta eksporter yang akan kami bagikan, yang sudah dibagikan untuk parcel sendiri kami memberikan sekitar 100.000, insyaallah akan kami bagikan di parcel. Dan alhamdulillah sampai malam ini sejak tahun 2021 kami sudah menurunkan sekitar 32 orang. Jadi 32 orang. Mungkin di dalam kami masih ada sekitar 1.000-an yang belum kami bagikan dengan sejak bulan Agustus tadi baru datang. Dan ini masih dalam proses pembagian. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau tadi minta atau pesan atau dari sebagainya bisa menghubungi. Dan yang selanjutnya belum mengajak juga kepada keluarga semuanya. Kalau ada yang berminat, berbapak Al-Quran seperti ini, silakan menghubungi juga. Nanti akan kembalikan brosur. Di dalam brosur nanti juga bisa lihat transfer nomor itu. Kalau misalnya mau langsung boleh transfer saja, nanti informasi nomor yang ada di dalam brosur tersebut. Nah, untuk satu Al-Quran ini tidak banyak banget. Jadi satu Al-Quran ini dari mulai biaya cetak sampai biaya distribusinya insya Allah itu cuma 110 rupiah. Dan satu box Al-Quran itu isinya 20 Al-Quran itu cuma 2 juta rupiah. Dan itu kami bagikan di WhatsApp. Kalau mungkin di Pak mungkin ada teman-teman, tapi kalau di WhatsApp, insyaallah kami bagikan. Dan ini masih dalam proses pembagian, masih sekitar 70.000 kami akan dibagikan di Kalimantan Selatan. Demikian.